Selamat pagi Pak Asep. Kok saya lihat dari tadi pegangin perut terus? Mukanya juga agak kusut gitu, kayak dompet akhir bulan. Haha. Aduh dok, ini loh, perut saya rasanya nggak enak banget. Kembung, begah, kayak ada balon di dalam. Mau makan salah, nggak makan tambah salah. Udah coba minum obat warung, tapi ya gitu-gitu aja dok. Balik lagi. Saya ini kan kerjanya harus fit, dok. Kalau begini terus gimana mau konsentrasi? Saya paham sekali Pak Asep. Perut kembung itu memang kelihatannya sepele, tapi gangguannya luar biasa. Bikin mood jelek, kerjaan jadi berantakan. Banyak orang nggak sadar, solusinya itu sebetulnya ada di dapur kita sendiri. Murah, gampang didapat, dan kalau caranya benar, bisa jadi solusi jangka panjang. Hari ini saya akan bocorkan 5 rahasia dapur yang bisa bikin Pak Asep dan penonton di rumah bebas dari perut kembung. Siap Pak Asep? Kita mulai dari yang pertama. Yang paling sering kita dengar kalau perut nggak enak, jahe. Jahe dok. Saya juga sering bikin wedang jahe. Digeprek, kasih air panas, gula merah. Enak sih. Anget, tapi kadang ngefek, kadang nggak. Apa jahe saya yang salah, dok? Bukan jahenya yang salah, Pak. Tapi caranya yang kurang maksimal. Kebanyakan orang cuma geprek jahe mentah, lalu diseduh. Itu bagus untuk menghangatkan badan. Tapi untuk gas membandel, ada rahasianya. Jahenya harus dibakar dulu. Dibakar, dok? Kayak sate gitu, nggak gosong nanti. Betul, dibakar atau disangrai tanpa minyak sampai kulitnya sedikit gosong dan aromanya keluar. Proses ini mengaktifkan gingerol dan shogaol dalam jahe secara maksimal. Agen anti kembung paling poten. Mereka merangsang enzim pencernaan dan merelaksasi otot usus yang tegang. Oh, jadi selama ini saya cuma dapat angetnya doang ya dok? Gasnya masih party di dalam perut. Terus cara pakainya gimana dok? Setelah dibakar sampai wangi, geprek jahe itu. Seduh dengan air panas, bukan mendidih. Diamkan 5-10 menit. Boleh tambah madu sedikit, jangan gula pasir. Minum selagi hangat. Coba deh Pak, rasakan bedanya. Gas yang terperangkap itu seperti diberi surat perintah keluar. Plong rasanya. Yang 2, superstar dapur Ferna kuning kunyit. Kunyit dok. Biasanya saya parut, peras airnya, terus minum. Pahit pun dok. Perjuangan luar biasa Pak Asep. Tapi minum air kunyit saja itu seperti nonton konser dari luar stadion. Bahan aktif utama, kunyit kurkumin, susah diserap tubuh. Loh, jadi percuma dong saya minum yang pahit-pahit itu dok. Tidak percuma, tapi bisa dibuat jauh lebih efektif. Caranya, kunyit butuh teman, lada hitam. Di lada hitam ada piperin, yang membukakan pintu untuk kurkumin, agar mudah diserap tubuh. Efek anti radang dan anti kembungnya jadi berkali-kali lipat. Wah, baru tahu saya dok. Jadi harus dicampur lada hitam? Nggak aneh rasanya. Cukup sejumput kecil saja, Pak. Atau tambahkan sedikit minyak kelapa atau santan segar. Kurkumin juga larut dalam lemak. Resepnya. Parut kunyit segar, seduh air hangat, tambahkan lada hitam bubuk, dan setengah senteh minyak kelapa. Aduk rata, minum. Rasanya unik, tapi khasiatnya luar biasa untuk menenangkan perut. Lanjut ke nomor 3. Buang serius jadi kambing hitam nanas. Betul dok, saya kalau makan nanas sedikit saja langsung ngilu lambungnya. Itu mitos pak. Nanas memang asam, tapi punya harta karun untuk pencernaan. Ada di bonggolnya yang keras itu. Bonggolnya dok, itu kan nggak enak. Alot, nggak ada rasanya. Biasanya langsung saya buang. Nah, disitulah letak kesalahannya. Bonggol nanas punya konsentrasi enzim bromelain paling tinggi. Bromelain ini enzim proteas, tugasnya memecah protein. Setelah makan daging, bromelain membantu menghancurkan protein-protein itu. Ya ampun dok, selama ini saya buang emas berarti. Terus gimana cara makannya dok? Kan keras. Jangan dimakan langsung pak. Potong bonggol nanas, blender dengan sedikit air sampai halus, atau jus pakai slow juicer. Minum sarinya 15-30 menit setelah makan besar. Terutama yang tinggi protein. Ini sangat membantu meringankan kerja lambung dan mencegah makanan nongkrong terlalu lama di perut. Yang keempat, resep nenongjiwang ampu diadas. Adas? Oh saya tahu dok. Yang biasa ada di bumbu gula itu kan? Betul pak.
biji adas ini bukan sekadar bumbu. Di India, orang mengunyah biji adas setelah makan karena karminatif alami yang kuat. Karminatif artinya zat yang mencegah pembentukan gas dan membantu mengeluarkan gas di saluran cerna. Oh, jadi dikunyah langsung gitu aja, Dok? Bisa dikunyah langsung, tapi kalau tidak terbiasa, seduh saja jadi teh. Minyak atsiri di dalamnya seperti anethol, fencon, dan estragole punya efek antispasmodik merelaksasi otot usus. Jadi kalau ususnya rileks, gasnya gampang keluar ya, Dok? Tepat sekali, Pak. Caranya, ambil 1 sendok teh biji adas, tumbuk kasar, seduh panas, kan 10 menit, saring, minum hayam bingit se. Terakhir nomor 5 jeruk nipis. Banyak yang takut minum ini karena katanya asam, bikin maag kambuh. Why? Nah, it's yang paling ansam yang pasam de puts. Ini dia miskonsepsinya, Pak. Jeruk nipis memang asam di mulut, tapi di tubuh justru memberikan efek alkali. Efek basa ini bagus untuk menyeimbangkan asam lambung. Wah, kebalik ya, Dok. Kira nambahin asam, ternyata malah meneteran. Betul, tapi rahasianya ada pada waktu minumnya. Waktu terbaik pagi hari perut kosong, 15-30 menit sebelum sarapan. Saat itu, air jeruk nipis hangat bekerja seperti alarm untuk sistem pencernaan. Alarm gimana maksudnya, Dok? Dia membangunkan liver untuk memproduksi empedu, penting untuk mencerna lemak dan membantu pergerakan usus. Dengan minum air jeruk nipis hangat di pagi hari, kita melumasi mesin pencernaan sebelum mulai bekerja. Caranya, peras setengah buah jeruk nipis ke segelas air hangat. Minum langsung sampai habis. Nah, itu dia 5 bahan sederhana dari di dapur kita, Pak Asep. Jahe bakar, kunyit dengan lada hitam, bonggol nanas, teh biji adas, dan air jeruk nipis hangat. Kalau dilakukan dengan benar dan konsisten, efeknya luar biasa untuk pencernaan. Wah, terima kasih banyak, Dok. Ilmunya daging semua ini, haha. Saya jadi semangat mau langsung coba di rumah. Nggak nyangka yang selama ini saya buang-buang atau pakai dengan cara salah. Ternyata itu kuncinya ya, Dok. Mulai besok, bonggol nanas nggak akan masuk tempat sampah lagi. Pesan saya untuk semua yang menonton, jangan remehkan sinyal dari tubuh Anda. Perut kembung, itu cara tubuh berkomunikasi bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Mulailah dari hal-hal kecil di dapur Anda. Semoga tips ini bermanfaat. Sehat selalu untuk kita semua.